Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu dosen. Di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 landasan utama dalam filsafat ilmu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Moragus dengan 85540334 dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 landasan utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, serta hubungan ketiganya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ketiga konsep ini itu sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk yang pertama, ada ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti yang ada, dan logos yang berarti ilmu atau kajian suatu ilmu dan bagaimana hakikat dari objek tersebut. Oke, apa yang dikaji oleh ontologi? Nah, ontologi berusaha menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari oleh ilmu? Apakah sesuatu itu benar-benar ada? Nah, penjelasan sederhananya, misalnya nih dalam ilmu biologi objek kajiannya makhluk hidup. Dalam ilmu ekonomi objek kajiannya ekonomi manusia. Sedangkan dalam pendidikan objek kajiannya adalah proses belajar dan perkembangan manusia. Jadi inti dari ontologi itu apa? Nah, ontologi itu berfokus pada kebenaran atau realitas dari sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu. Oke, kita masuk yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenaran ilmu dapat diuji. Hal yang dapat dibahas oleh epistemologi. Nah, epistemologi menjelaskan yang pertama ada sumber pengetahuan, yang kedua metode pengetahuan, yang ketiga serta cara membuktikan kebenarannya. Nah, contohnya nih, dalam penelitian ilmu, dalam penelitian ilmiah, ilmu itu diperoleh melalui observasi, eksperimen, wawancara, dan analisis data. Nah, kebenaran ilmu diuji melalui fakta, logika, metode ilmiah. Oke, inti dari epistemologi itu apa? Nah, jadi inti dari epistemologi berfokus pada proses memperoleh pengetahuan dan cara memastikan bahwa pengetahuan tersebut itu benar. Contohnya nih, seorang ilmuwan tidak bisa langsung menyimpulkan sesuatu tanpa penelitian. Mereka harus mengumpulkan data dan melakukan pengujian terlebih dahulu. Oke, kita masuk yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata axios yang berarti nilai. Aksiologi membahas tentang nilai, manfaat, dan etika penggunaan ilmu pengetahuan. Nah, aksiologi berfokus pada aksiologi menjawab pertanyaan itu seperti untuk apa ilmu itu digunakan, apakah ilmu itu membawa manfaat, atau bagaimana etika dalam penggunaan ilmu. Contohnya, teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi manusia, seperti mempermudah komunikasi dan pendidikan. Namun, jika digunakan secara salah juga, teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoax atau kejahatan digital. Oke. Inti dari aksiologi itu apa? Karena itu, aksiologi menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi manusia. Nah, kita bahas keterkaitan ketiganya. Nah, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu apa? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Nah, ontologi itu dia menjelaskan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, ketiganya itu menjadi fondasi utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa ontologi juga ilmu tidak memiliki objek yang jelas, dan tanpa epistemologi ilmu tidak memiliki metode yang benar, dan tanpa aksiologi ilmu bakal kehilangan nilai dan etika dalam penggunaannya. Penutup. Kita lanjut ke penutup ya guys. Yang pertama, kesimpulannya itu filsafat ilmu itu membantu manusia memahami hakikat ilmu pengetahuan secara lebih mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke. Ketiga aspek tersebut itu menjadi dasar penting agar ilmu pengetahuan dapat berkembang secara benar dan
bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang salah atau yang keliru. Manusia tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.